Assalamualaikum sahabat dunia Islam. Nabi Ilyasa menginspirasi banyak orang dengan sikap ketabahan dan imannya hingga akhir hayatnya. Kisah Nabi Ilyasa menunjukkan bagaimana keadilan, keberanian dan kebijaksanaan dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat. Sebagai sosok yang terpandang, Nabi Ilyasa memberikan teladan kesetiaan kepada Allah SWT dan pentingnya mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran, nama Nabi Ilyasa disebutkan 2 kali dalam surat Al-An'am dan surat Sad. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 86 dan 87, bahwa Ilyasa termasuk kaum pilihan. Nabi Ilyas adalah murid Nabi Ilyas. Pertemuan pertama mereka berlangsung menarik. Ketika Nabi Ilyas diburu masyarakat, ia bersembunyi di rumah Nabi Ilyas yang sedang sakit. Dia masih sangat muda saat itu. Kemudian Nabi Ilyas membantu kesembuhan Nabi Ilyas. Setelah sembuh dari penyakitnya, Nabi Ilyas diangkat anak oleh Nabi Ilyas dan dianggap sebagai anak kandungnya. Selain hubungan guru murid dan ayah anak antara Nabi Ilyasa dan Nabi Ilyas, mereka juga menjalin persahabatan yang kuat. Nabi Ilyas selalu setia mendampingi Nabi Ilyas dalam menyampaikan ajaran baik kepada Bani Israel, bahkan ketika mereka berada di tanah Ba'lebak. Kehadiran dan dukungan Nabi Ilyasa tidak pernah absen. Hal ini menunjukkan pentingnya kerjasama dan kepercayaan antara guru dan murid bahkan dalam misi dakwah kepada umatnya. Sepeninggal Nabi Ilyas terus berdakwah. Namun dalam perjalanannya, Nabi Ilyasa mendapat tantangan dari umatnya yang mulai berpaling dari Tuhan dan kembali menyembah berhala setelah ditinggalkan oleh Rasulnya. Mukjizat Nabi Ilyasa. Meski umat Nabi Ilyasa kembali menyembah berhala, namun Nabi Ilyasa tetap bertahan dan sabar menyeru umatnya agar kembali kepada Allah SWT dan meninggalkan kemusyrikan. Untuk membuktikan kebenaran nubuatan dan perkataan yang terkandung di dalamnya, dengan izin Allah SWT, Nabi Ilyasa menunjukkan mukjizatnya yaitu kemampuan menghidupkan kembali orang yang meninggal dan disaksikan oleh semut kaumnya. Namun kaum Nabi Ilyasa tidak menghiraukan hal ini dan menganggap Nabi Ilyasa seorang dukun. Mereka memilih menyembah berhala dan percaya bahwa apa yang mereka sembah dapat mendatangkan pertolongan dan segala kemaslahatan di dunia. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang telah tertipu oleh setan. Dalam kondisi seperti ini, Nabi Ilyasa memohon kepada Allah SWT untuk memberinya petunjuk menghadapi umatnya. Hingga pada hari Allah SWT menjatuhkan azabnya kepada mereka, Allah mendatangkan bencana kekeringan dan berkepanjangan sehingga membuat mereka merasa sangat menderita. Masyarakat menderita kelaparan dan kehausan, bahkan ada yang mati kelaparan karena tidak mampu bertahan hidup. Sepanjang hidupnya, Nabi Ilyasa membimbing bangsa Israel dengan sangat baik, membimbing mereka menuju kehidupan yang damai dan taat kepada Tuhan. Namun setelah kematiannya, masyarakat menjadi skeptis dan berpaling dari ajaran Allah SWT. Kemudian Tuhan mengutus nabi-nabi lain untuk memperingatkan bangsa Israel, namun mereka tidak menindaklanjutinya. Orang-orang ini terus melakukan dosa dan pelanggaran mereka sampai Tuhan mengambil penghidupan, nikmat dan kesenangan mereka. Semoga kisah hidup dan perjuangan Nabi Ilyasa menyebarkan agama menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Nah, sahabat dunia Islam, itulah kisah singkat Nabi Ilyasa. Semoga bermanfaat. Terima kasih.